Ya, bapak katanya, baun tiang jadi supir, baja. Tonggih anak bagus. Bapak sudah capek ini. Alhamdulillah syukur. Kebetulan bajang ini jago dia nyopir. Pada suatu hari, lek sepuh jelo, ada undangan beliau terakhir, udah sore kayak gini, mau maghrib. Mau jemaah sudah hadir dari jam 2. Kemudian tuan guru ini belum nyampe. Panitia bingung. Tahu dan nih, tahu masih tulis langa. Jarak 200 meter, tuan guru ini tiba-tiba sakit, uzur. Mentelah dulu anak, mentelah kena supir. Kembali ada bapak, ada apa? Sakit karena kena. Terus gimana pengajian nih, jemaah oleh nganti ini unin panitia. Angka ya anak, tulak nu bapak, oh dende, bahaya namun tertulak. Terus saya berganti dah bapak. Kamu noh anak keganti, ini kena supir nu. Supir ini tidak lulus SD, buta huruf. Jangan dendek, dah berjorak bapak dendek, dah main-main. Tiang dek ketamat SD, dah kemonek turut ke ngaji, masak dia narak merus, dengar henok. Paham dah ibu-ibu bahasa tiang? Kemonek ikut iring bapak ngaji, masak dia narak merus. Mana-mana sekedik. Bapak dendek dah berjorak, sungguh usang supir. Aduh, akal meh. Kebetulan oleh tempat ni tumben hadir, dia tak ketahuan be tuan guru bendek. Tuan guru seno. Akhirnya apa yang terjadi? Ganti pakaian. Nah, supir ini kan berpet, bekaos, belepis. Tuan guru berjubah. Akhirnya lubah pakaian. Sopir berjubah, berimamah dengan gagah. La ilaha illallah, meron dengan arah. Tuan guru ini belepis. Jauh kita. Terus apa nak berpet. Supir anak di ruang tuan guru kan? Padahal dia memang sopir asli, berjubah. Dia menuntun mobil. Masya Allah, ruang jemaah ihtiram bengak. Dia menentun tuan guru sopir seni, bengak jemaah heran. Begitu gantengnya, tinggi. Marah bapak ada nan tinggi. Luar biasa, irung memancung, gigi nyonyong. Dia menentun oleh mobil kan, yang namanya tuan guru kan pasti ziarah. Berubutan. Beulik tuan guru sak gagah lalu. Tuan guru sak asli jadi murid. Dah ziarahi. Guru binangan. Pak ambil supir. Dia mentokon oleh kursi terus. Masya Allah, singkatnya. Buat tuan guru seno, oleh kiri dia bawa tuan tokon. Hanya pengiring. Tidak ada yang tahu dia itu yang asli tuan guru. Sampaikan ceramah. Ajaibnya, berkat dia itu taat sama gurunya, ternyata hebat jadinya. Orang buta huruf, ilmu gurunya kayaknya disedot. Ceramah set. Dan ceramahnya hebat, tidak ada titik komanya. Set. Kembali adik sandik tahu berjemaah berketua. Supaya jemaah itu tidak ada jalannya untuk bertanya. Tetapi kebetulan hari itu hari Jumat. Maka timah nunasan tuan guru nayara bertanya, lagu deng hiruan, lagu hangan wah negar usang. Majulah jamaah dia. Nunasan tuan guru seberat dua narak terjadi baru. Udah deng tahun entan udah julu. Pak, nuk meja. Namun tengaji balik ke berketuan, selesai. Ini pura-pura padahal wah negar. Angka sekedip tuan guru baru ya si tribut kan jelo Jumat. Nah, temen wah bubar jemaah harak sawah lalu mancing. Rembe yang ngomong mana balik pulang sembahyang. Pihak apa namanya ya? Adik sandik para bodoh. Marah dia. Sama nih pertanyaan, sama tiannya pertanyaan anak SD. Dia perlu aku jawab. Nih supir kejawab. Jawab apa supir? La ilaha illallah kecakap. Padahal dia tuan guru nih. Sama tian dia perlu aku jawab pertanyaan anak SD. Supir, jawab. La ilaha illallah. Supir itu yang menjawab. Dia memang tuan guru. Apa unin dengar? Tumben kedek tuan guru sama menikah adim. Namun nak supir menikah adim apalagi nia.
setelah selesai, ya Allah, yang kecil pedek si lila oleh guru sakit jawab supir, maaf bapak waktu ada supir, awak anak wah aman. Nah susah terjadi dengan bodoh. Nah mudah-mudahan dia diajari tadi pinter nih, pinter cerdas jadi anak yang alim soleh. Amin ya rabbal alamin. Hanya sekedar ini yang kita sampaikan. Maka Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasim al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfam wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dewek yang hormati dan yang sama-sama kita muliakan, pendiri Pondok Pesantren Irsyadul Ummah, akhina fillah, SHI MSY. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan umur kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalani tugas beliau, yaitu berjuang di tempat ini. Yang dewek yang hormati dan yang sama-sama kita muliakan, Pamanda Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Adnan Harith PH Al-Yaman. Mudah-mudahan juga beliau selalu diberikan kesehatan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala fi taatillah, di dalam melaksanakan tugas juga, yaitu berjuang, berdakwah, juga berjuang di pondok pesantren beliau. Yang dewek yang hormati dane-dane para asatidz, para penggelincir, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, dinik mami sanak bija, para santriwan santriwati, singkatnya hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, jamaah pengajian Maulid Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat saya cintai dan banggakan serta muliakan. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada sore yang sangat mulia, yang sangat barokah, sekalipun di terik matahari yang sangat panas, pelunggu sedati yang masih teicanin sehat, umur dan berkesempatan, sehingga kita semua bisa hadir, bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, yaitu di majelis Maulid Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya ini adalah salah satu cara kita menampakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas paija sehat umur sate ican sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berdoa mudah-mudahan acara pelunggu sedati yang niki mendapatkan rahmat, kasih sayang, ridha oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan umur sehat, murah rezeki, halal barakah, dan mudah-mudahan kita semua mati dalam iman, mati dalam Islam, masuk surga bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam yang tentu lupa kita sampaikan dan kita haturkan kepada Kanjeng Nabi wasallam. Mudah-mudahan berkat mahabbah, berkat kerinduan yang melekat dalam hati sanubari kita yang paling dalam, sehingga alhamdulillah wa syukurillah, dengan melaksanakan maulid beliau pada hari ini, nanti di hari kiamat kita semua yang hadir niki maupun yang nenten boleh hadir, mudah-mudahan semuanya kita semuanya nanti mendapatkan syafaatul kubra, syafaatul uzma di bawah bimbingan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita iring beliau, kita iring para alim ulama, para aulia,
kirim guru besar kita Al-Mafur Bapak Maulana Syekh sampai kita masuk surga bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Kita baca salawat badar nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ampura jemaah, belungguh paham bahasa Kopang nggih? Paham bahasa Tiang nggih? Pakai bahasa Kopang maksudnya yang paham ini. Nggih, jangan sampai nanti kita yang ceramah menganggap sudah paham, belum ngangguk-ngangguk, tahu-taunya belum paham. Nggih, ya alhamdulillah. Biasa bahasa Kopang dimanapun orang paham ya. Cuma bahasa Pelungut yang tidak paham, kayak beliau tadi. Bahasa apa? Bahasa beliau. Masya Allah. Nggih. Alhamdulillah wa syukurillah. Dalam momentum perayaan Maulid Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang ulama, Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, orang yang hadir di majelis Maulid Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan dihilangkan oleh Allah kesusahan, akan dihilangkan oleh Allah kebingungan, gundah gulana. Sehingga beliau mengatakan hitungannya itu minimal 300 juta yang tanam tembakau. Tiang yakin itu rata-rata bati nih. Nah bati alhamdulillah. Nah ini kita ngaji nih. Jadi Rasulullah bahagia senang di atas dunia. Siapa tidak tahu kehidupan Rasulullah sederhananya luar biasa, tetapi dengan istri-istri beliau selalu bahagia, tenang, senang. Oh ternyata satu kuncinya dalam ilmu tasawuf, ridho. Apa? Ridho. Ridho ini tingkatan paling atas di dalam tingkatan ilmu tasawuf. Pertama mahabbah, tawakal, ya, takut, ya, kemudian ridho. Kalau orang sudah ridho, bahagia, puas terhadap apa yang diberikan oleh Allah, insya Allah tenang kita para jemaah. Marabasan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, di dunia ini tidak ada yang perlu kita sesalkan, di dunia ini tidak ada yang perlu kita hasadkan. Apa bahasa hasad? Talunati ya, taluati. Tidak ada yang perlu kita taluatian. Ya, kadar kemampuan masing-masing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, hambaku itu saya bagi dua kelompok. Nah itu berapa? Dua. Satu kelompok itu, hambaku itu saya kasih kekayaan, saya kasih harta benda, saya kasih jabatan, saya kasih kemewahan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dengan sebab kemewahan itulah mereka mau bersyukur dan ingat kepadaku, kata Allah. Kelompok yang satu, kata Allah SWT, saya kasih hambaiku itu miskin, fakir, kehidupannya biasa-biasa, tetapi dengan sebab itu mereka bersyukur dan ingat kepadaku, kata Allah. Kelompok hambaku yang kaya-kaya, kata Allah, seandainya saya cabut harta bendanya, itu sebabnya mereka akan kufur kepadaku, kata Allah. Yang miskin-miskin ini selalu minta kepadaku itu kekayaan, harta benda. Seandainya saya kasih, kata Allah, sebab musabab dia itu kufur dari saya, kata Allah. Tuh, mereka pasti akan kufur kepadaku, kata Allah. Makanya kita bersyukur pada jemaah. Luar biasa Rasulullah SAW. Ya, tidak pernah ngeluh dalam kehidupan beliau. Mau ada makanan, mau tidak ada, beliau selalu senang. Kenapa? Karena seperti inilah Allah ridho kepada. Makanya kalau kita kaji tasawuf itu, ya harus kita timbal balik. Kita diberikan bermacam-macam di dunia. Ada orang kaya, ada yang sedang, ada yang miskin. Kamu gitu, tidak perlu kita talonati. Minimal kita lihat teman kita yang punya kelebihan. Alhamdulillah, berkat kita sampaikan yang tadi. Alhamdulillah, mereka rajin ibadah dengan sebab kekayaannya. Kamu tidak talonati jari.
Kita miskin, alhamdulillah. Seandainya kita diberikan kekayaan seperti mereka, belum tentu saya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi. Kan itu manik nenek ya dalam Al-Qur'an. Jadi hambaku itu kata Allah, apabila saya uji dengan kesenangan, dengan nikmat yang banyak di atas dunia, pasti berpaling. Wana'a, na'a bermakna ba'uda, dan jauh dariku kata Allah, bahkan cuek dariku kata Allah SWT. Nah, makanya kita bersyukur ya, kita bersyukur di atas dunia ini. Itulah hakikatnya Rasulullah SAW. Beliau menempuh kehidupan di atas dunia ini ya, yang begitu sangat sederhana, tetapi beliau dikenal, beliau yang paling tenang, yang paling senang, yang paling bahagia di atas dunia. Kuncinya apa tadi? Ridho. Apa itu ridho jemaah? Puas. Ya, makanya yang selalu bilang, ya kalau Allah ya memberikan kita seperti ini keadaannya, berarti di sinilah Allah ridho dengan kita. Berarti kita sebagai hamba Allah ya harus ridho terhadap apa yang Allah berikan. Kalau kita sama-sama ridho, Allah ridho, kita ridho, itulah kelompok-kelompok Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yang selamat para jemaah. Kalau kita ndak ibadah balik dengan keredaan Allah yang Allah berikan, kan susah. Nah, itu kata Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala, aradtumullaha pada alam tu'addu haqqahu. Kalian itu tidak tahu hati kalian sudah mati. Penyebabnya apa? Kalian sudah mengenal Allah, tetapi kalian tidak pernah melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa bahasan Ibrahim bin Adham? Za'amtum an tuhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu, kata beliau. Nah, ini kita ngadakan maulid makin deh. Nah, ini mudah-mudahan tidak termasuk kita ya, sehingga doa kita cepat dikabulkan oleh Allah. Amin. Za'amtum, kalian menyangka, kata Ibrahim bin Adham, ya uning kena jemaah sauli pakanono. Za'amtum, kalian menyangka, menganggap dirinya sudah betul-betul cinta kepada Rasulullah, wa taraktum sunnatahu, tetapi kalian itu meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, berarti kita nih para jemaah ya, kalau kita mengatakan cinta kepada Rasulullah, yang seharusnya kita harus menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Kalau tidak mampu 100%, mana-mana 50% deh. Kalau tidak mampu 50%, mana-mana sekedar 10%. Kalau tidak mampu 10%, ya mana-mana sekedar 5% atau 2%. Yang penting kita tidak tinggalkan sunnah Rasulullah SAW. Ini penyebab hati kita mati. Terlalu menganggap diri kita cinta kepada beliau, tahu-taunya sholat sunat sebelum subuh tidak pernah dilakukan. Sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh niki, kata Rasulullah SAW, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih mulia ketimbang dunia beserta isinya. Tetapi kita cuek-cuek saja. Coba sekarang Pak Kades mengumumkan, wahai jemaah, apa nanti gubuk nih, motong kiri. Oh iya, jemaah, nih Pak Kades, besok ada pembagian amplop. Padahal belum tentu ada isinya. Besok ada pembagian amplop dan gula 0,5 kilo, tetapi harus hadir jam 8 pagi. Insya Allah pelunggu tidak akan hadir 8 pagi, pasti 2:30 malam sudah marek di kantor Pak Kades. Padahal berapa nilainya gula sama uang? Rasulullah yang ngasih tahu kita, sholat sunat sebelum subuh 2 rakaat lebih mulia, lebih hebat ketimbang dunia beserta isinya. Kita biasa-biasa saja, bahkan sering kita tinggalkan. Oh, berarti mata batin kita, iman kita itu lemah. Cocok, pas bahasa Ibrahim bin Adham. Kalian tidak tahu hati kalian sedang mati gara-gara 10 perkara. Di antaranya, kalian mengatakan, menganggap dirinya sudah betul-betul cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi wataraktum sunnatahu, kalian sering meninggalkan sunnah. Yang tanya pelunggu, kalau kita masuk jeding, kaki apa duluan, kiri atau kanan? Kiri. Tetap dikerjakan niki, insya Allah ya. Jadi masalah tahu itu yang sunnah ini, tapi sering kita tinggalkan. Kalau kita keluar WC atau jeding, naik apa dulu, kaki apa? Kanan. Oh, tiang janda tuang guru, tiang janda nyelontak.
Kalau kita qada hajat, gimana caranya yang sunnah? Kan, kedua. Gimana caranya kalau kada hajat? Biasa bahasa kita nyengkeng ya, bukan sunnah nyengkeng itu. Sasunnah kada hajat itu tapi begini. Coba detek, saya meninta enak. Tapi karena kita itu tidak pernah terbiasa. Padahal ini sunnah, tapi sering kita tinggalkan. Di antara kita yang hadir ini mungkin satu orang, belum tentu ada satu orang yang mengerjakan sunnah. Nah, begini caranya, gitu. Kalau mensakitian, sekatan sugut, injak naik, pok, kuning sugun terus. Tetapi kita kebanyakan begini, nih, apa bahasa teh nyengkeng nih? Nyengkeng, padahal jemaah laki solah ngudut oleh WC. Ini. Masya Allah. Padahal kalau kita tanya, sudah cintakah kepada Rasulullah? Wah, aku nih paling cinta. Nah, kalau kita juga sunnah nih, sunnah. Kenapa? Memang ada dalam hadis. Perut kita ini minimal kita bagi tiga. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk napah. Lagu ita jagoyo narak sepertiga. Jaga terkemuntak. Dek cara narak dengan teberembok. Yang sunnah cara Rasulullah 3 jari. Ini yang sunnah. Nah, gimana kalau kita makan? Tidak ada jarak. Jari tengah, telunjuk, dan jari tengah, ibu jari. Ini yang sunnah. Kalau kita gimana? Sekop. Banyak sunnah Rasulullah SAW yang kita tinggal. Jam setengah siwa. La haula wala quwata illa billah. Salat tahajud tidak pernah kita laksanakan. Salat sunat duha tidak pernah kita laksanakan. Apalagi bersiwak. Tiang sendiri, nih bicara jauh siwak. Padahal tahu siwak itu sunnahnya luar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 10 kata Ibrahim bin Adham penyebab hati kita mati sehingga sulit diterima doa kita oleh Allah. Baru 2 yang sampaikan nih, berarti karing balu tinggal 8 berkali 4 tahun. Minimal perhatikan yaitu perintah Allah dan perhatikan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih anak-anak kita ini tempat kecintaan Rasulullah, para penuntut ilmu. Anak kita pintar, cerdas. Jangan sampai kayak cerita yang cerita sedikit. Ada seorang tuan guru baru pulang dari Mekah. Yang namanya tuan guru baru pulang kan rame yang mengundang satu hari 5 majelisnya. Kayak bapak 5 tuan ya bilang dulu. Iya bapak 5. Nah, Ara undang beneran Ara dengan menawarkan diri ya. Bapak katanya bangun tiang jadi supir bajak. Anak bagus, bapak sudah capek ini, alhamdulillah syukur. Kebetulan bajang ini jago dia nyopir. Pada suatu hari lek sopo jelo ada undangan beliau terakhir, udah sore kayak gini mau maghrib, mau jemaah sudah hadir dari jam 2. Kemudian tuan guru ini belum nyampe. Panitia bingung. Betau dan nih, betau masih tulik langa. Jarak 200 meter tuan guru ini tiba-tiba sakit, uzur. Mentelah dulu anak, mentelah kena supir. Kembali ada bapak, ada apa? Sakit karena kene. Terus gimana pengajian nih jemaah oleh onek nganti ini unin panitia. Angka ya anak. Tolak mulu bapak. Oh dende. Bahaya namun tertolak. Terus saya berganti dah bapak. Kamu noh anak keganti uni kena supir nu. Supir ini ndak lulus SD. Buta huruf. Jangan dede, dah berjorak bapak dede, dah main-main. Tiang dek ketamat SD, dah kengonek turut ke ngaji, masa dia narak merus, dengar henok. Paham deh ibu bahasa dia? Kengonek ikut iring bapak ngaji, masa dia narak meru. Mana-mana sekedik. Bapak dede dah berjorak, sungguh nusang supir. Aduh, akal meh.
kebetulan oleh tempat ni tumben hadir dia tak ketahuan be tuan guru bende tuan guru seno. Akhirnya apa yang terjadi? Ganti pakaian. Nah, supir ini kan berpet, bekaos, belepis. Tuan guru berjubah. Akhirnya lubah pakaian. Sopir berjubah, berimamah dengan gagah. La ilaha illallah, meron dengan arah. Tuan guru ini belepis. Jauh kita. Terus apa nak berpet. Supir anak dia ruang tuan guru kan. Padahal dia memang sopir asli, berjubah. Dia menonton mobil. Masya Allah ruang jemaah ihtiram bengak dia menentun tuan guru sopir seni bengak jemaah heran begitu gantengnya tinggi marah bapak adenan tinggi luar biasa irung memancung gigi nyonyong dia menentun oleh mobil kan yang namanya tuan guru kan pasti ziarah berubutan Beuli tuan guru sak gagah lalu tuan guru sak asli jadi murid darah ziarah dia tuan guru nanya lupa anggali supir dia mentokon oleh kursi terus Masya Allah singkat mau tuan guru seno oleh kiri dia bawa tuan tokon hanya pengiring tidak ada yang tahu dia itu yang asli tuan guru. Sampaikan ceramah. Ajaibnya berkat dia itu taat sama gurunya ternyata hebat jadinya. Orang buta huruf ilmu gurunya kayaknya disedot. Ceramah set dan ceramahnya hebat, tidak ada titik komanya. Set kembali adik sandik tahu berjemaah berketua supaya jemaah itu tidak ada jalannya untuk bertanya. Tetapi kebetulan hari itu hari Jumat angkat timah nunasan tuan guru nehara bertanya lagu deng hiruan lagu hangan wah negar usang majulah jamaah dia nunasan tuan guru seberat dua narak terjadi baru udah deng ketahuan entan udah julu pak nuk meja namun tengah ji balik ke ketuan sak selesai ini pura-pura padahal dua negar angka sekedip tuan guru baru ya si teribut kan jelo Jumat nah demen wah bubar jemaah harak sawah lalu mancing rembe itu yang ngumuman yang balik ulang sembahyang kan pihak apa namanya ya adik sandik para bodoh sama nih pertanyaan sama tiannya pertanyaan ke anak SD dia perlu aku jawab nih supir kejawab jawab pak supir la ilaha illallah cakep padahal dia tuan guru nih sama tian dia perlu aku jawab pertanyaan anak SD supir jawab la ilaha illallah supir itu yang menjawab dia memang tuan guru apa unin dengar tumbeng kedek tuan guru sama nikah adim dan mau nak supir menikah adim apalagi nia setelah selesai ya Allah yang kecil pedek si lila oleh guru sak tijuk jawab supir maaf bapak kena ada supir awak anak wah aman nah susah terjadi dengan bodoh nah mudah-mudahan dia jari tadi pinter nih pinter cerdas jadi anak yang alim soleh amin ya rabbal alamin hanya sekedar ini yang dapat sampaikan makin kita bareng-bareng sarang-sarang pirengan penyampaian al-mukarram bapak tuan guru agat dan jodoni pelunggu dua tuan guru pengaji alhamdulillah pokok nih jaya toda hebat tuan nih apakah betul-betul tercinta di Rasulullah atau di kamanu nah dah mudah tenang mai idap tengaji timak aja sampai maghrib misalkan berarti pelunggu insyaallah sudah hidup hatinya kemudian cepat diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar ini wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum